Di bab 1, jangan lupa kita harus menunjukkan adanya landasan normatif, empirik, sama teoritis. Nah, kita ambil singkatnya saja, mudah-mudahan ini bisa cepat tapi bisa kalian pahami. Nah, dalam bab 1 karena ini berisi latar belakang masalah, makanya kita pembahasannya itu harus membentuk piramida atau mengerucut ya dari atas ke bawah. Dari yang global, dari yang umum ke yang khusus gitu ya. Oke, uh, kita cari dulu fenomena di bidang objek penelitian kita. Contohnya kalau bidang objek penelitian kita adalah bidang perhotelan, maka kita harus cari dulu fenomenanya atau apa sih yang lagi in di bidang objek penelitian kita itu, apa yang lagi in di bidang perhotelan. Nah, kita cari yang dari sudut pandang barat. Biasanya kita cari di literatur atau misalnya browsing di media-media yang memang ngebahas tentang perhotelan yang menggunakan bahasa Inggris. Udah gitu gitu ya. Kamu pahami, kemudian uraikan menggunakan bahasa kamu sendiri. Nah, di bidang ini, di yang bagian ini juga jangan lupa kita harus menunjukkan landasan normatifnya. Perundang-undangannya ada nggak sih? Ya memang harus ada. Cari perundang-undangan di Indonesia yang membahas tentang perhotelan. Nah, kemudian setelah itu faktor yang mempengaruhi bidang objek penelitian. Faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi kemajuan bidang perhotelan? Ini cari juga sudut pandangnya lebih baik kalau sudut pandang dari literatur barat ya. Karena biasanya Indonesia itu kiblatnya yang ke barat gitu. Mengenai ilmu pengetahuan ya. Kemudian kita bahas pentingnya manajemen. Kenapa sih ilmu manajemen ini penting di bidang perhotelan? Bahas pakai bahasa kamu sendiri. Kemudian kenapa penting SDM di perhotelan? Contohnya yang tadi, kenapa sih SDM itu sangat penting di dalam bisnis perhotelan? Kenapa? Kalian paparkan, kemudian kenapa sangat penting gitu variabel yang sedang kita teliti. Variabel Y-nya dulu yang kita bahas ya. Contohnya di sini kalau misalnya judulnya pengaruh kompetensi karyawan terhadap kinerja hotel apa gitu ya. Nah, kita bahas dulu tentang kinerjanya. Kenapa sih kinerja sangat penting? Kemudian pentingnya variabel X tadi, kenapa sih penting banget kompetensi karyawan di perhotelan itu? Kenapa karyawan perhotelan harus punya kompetensi yang baik gitu? Kenapa? Kemudian setelah itu dibahas gitu ya, munculkan landasan teorinya. Landasan teori yang menunjukkan kenapa kinerja sangat penting, kemudian kenapa kompetensi sangat penting. Itu berdasarkan teori pakar ya. Kemudian sebelum ke situ, nah yang ini ya, tanda panah ini ketika kita bahas variabel Y dan variabel X itu tunjukkan data empirik atau data yang berupa angka-angka yang memang di perusahaan atau di hotel itu menunjukkan ada masalah. Dan di sini variabel Y-nya apa? Kinerja. Kita minta data di hotel tersebut yang menunjukkan tentang kinerja dari tahun ke tahun, minimal 3 tahun terakhir. Kita lihat
kinerjanya, laporannya. Kalau misalnya kinerjanya memang di bawah harapan eh, perhotelan itu sendiri, gitu, di bawah harapan manajemen perhotelan itu sendiri, berarti di situ bisa menunjukkan bahwa kinerja di situ diduga bermasalah, ya. Kemudian yang X ini, pentingnya variable X, selain kalian menggunakan kata-kata, juga kalian harus tunjukkan datanya secara empirik. Minta datanya di sana yang menunjukkan bahwa kompetensi di sana itu kurang atau bermasalah, ya. Ya, ini biasanya berupa data angka, ya. Contohnya misalnya mereka kebanyakan lulusan SMA. Oleh karena itu kompetensinya agak kurang nyambung, atau misalnya kebanyakan lulusan yang bukan dari perhotelan. Oleh karena itu memang sangat penting di sini untuk eh, diberikan, atau di sini sangat penting kompetensi itu diperbaiki, baik itu mulai pelatihan maupun pendidikan, gitu, ya. Ya, setelah landasan normatif, landasan empirik, landasan teoritisnya sudah kalian paparkan menggunakan bahasa kalian, kemudian kalian simpulkan judulnya. Kenapa kalian eh, dengan latar belakang masalah ini, gitu, ya, kalian harus bisa menyimpulkan bahwa judul penelitian yang kalian ajukan itu memang pantas untuk dijadikan judul skripsi. Dan jangan lupa ini baik variabel X maupun variabel Y ini kedua-duanya masih berupa dugaan, ya, diduga bermasalah karena nanti pembuktiannya ada di bab 4, ya. Jadi harus digunakan dulu diduga, berdasarkan misalnya data empirik yang ada, diduga kinerja di situ masih belum optimal. Nah, dengan adanya data misalnya kompetensi yang sudah ditunjukkan, diduga kompetensi karyawan di sana belum optimal. Ya, seperti itu mungkin singkatnya.